Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyanto. Setelah saya menyampaikan materi yang pertama ini, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudara Mas Dedi Ardiansyah. Baik, di sini kami mendapatkan sebuah materi, yaitu yang berjudul Pembangunan Ekonomi Daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada dan tiadanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara pada saat tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa berlaku dari tahun ke tahun, tapi juga harus diukur dari perubahan yang berlaku dari berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dan kesejahteraan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dalam peningkatan dan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Karena pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai di mana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara telah meningkat tidak mudah diukur secara kuantitatif. Berbagai jenis data perlu dikemukakan untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai suatu negara. Dalam pembangunan ekonomi daerah, yang menjadi pokok masalahnya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan. Dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal, orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut. Dalam proses pembangunan suatu menciptakan kesempatan kerja baru dengan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Jadi dengan membuat suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk memberikan peluang pekerjaan yang dapat menampung setiap orang, sehingga semua orang itu bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Jadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Yang kedua yaitu permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Berbagai bentuk permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia masih terus dihadapi pemerintah, terutama pada pemerintah daerah. Seperti masalah-masalah yang pertama yaitu ketimpang pembangunan sektor industri. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpang pembangunan antara daerah. Pembangunan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang juga rendah. Yang kedua yaitu kurang meratanya investasi. Kemudian ada korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi ini di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut rendah, dan hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berproduktif seperti industri dan
manufaktur. Dan yang ketiga yaitu tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapasitas antara daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini dikarenakan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara daerah dan membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah. Yang keempat yaitu perbedaan sumber daya alam. Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin dengan sumber daya alam. Dan yang kelima yaitu perbedaan demografis. Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografi antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sisi pemerintah dan penawaran. Di sisi pemerintah, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah penduduk yang besar dan pendidikan dan kesehatan yang baik, disiplin dan etos kerja yang tinggi merupakan aspek penting bagi produksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Mas Dedi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai pembangunan ekonomi yang ada di daerah. Adapun peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai fasilitator ataupun menjadi koordinator bagi setiap daerahnya. Karena pada dasarnya setiap daerah memiliki pemerintahan yang memiliki kendali masing-masing. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi setiap daerah ini memiliki peran yang sangat penting. Adapun kebijakan-kebijakan pemerintah dalam setiap daerahnya itu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah berperan pada pembangunan ekonomi yang ada di daerah tersebut, yaitu yang pertama sebagai entrepreneur. Artinya apa? Pemerintah menjalankan usaha yang ada di daerah tersebut, seperti dengan adanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dengan adanya BUMD tersebut, maka pemerintah bermitra dengan masyarakat, sehingga dengan adanya usaha tersebut maka akan terjadinya sebuah usaha antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun suatu ekonomi yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, kebijakan pemerintah yaitu sebagai koordinator, di mana pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan dan strategi yang hal ini outputnya akan dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat yang ada di daerah tersebut. Karena dengan adanya koordinator dari pemerintah setempat ini, maka menjadi pendorong semangat untuk para masyarakatnya memiliki usaha dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu sebagai fasilitator, di mana pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan yang ada pada daerah tersebut. Dengan adanya fasilitator ini, maka pemerintah menyediakan lokasi ataupun lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemerintah peran dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai stimulator. Artinya pemerintah sebagai pendorong untuk menciptakan motivasi usaha yang ada di daerah tersebut.
Yang selanjutnya yaitu materi yang B, strategi pemerintah dalam usaha pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat urgensi untuk menentukan pembangunan yang ada di daerah tersebut. Lalu bagaimana kebijakan ataupun strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah? Yang pertama yaitu pemerintah melakukan strategi pembangunan secara fisik, yaitu di mana pemerintah ini memiliki peranan untuk menciptakan identitas kota, memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya, yaitu untuk memperbaiki dunia usaha yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu strategi dan usaha pemerintah adalah melakukan pengembangan usaha bisnis, di mana pemerintah daerah dalam usahanya untuk membangun perekonomian yang ada di daerah tersebut, yaitu dengan cara yang pertama seperti adanya penciptaan iklan usaha, pembuatan papan informasi. Dengan adanya media tersebut maka akan memancing adanya motivasi dari para masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk melakukan sebuah usaha. Dan yang ketiga yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia, di mana pemerintah daerah ini memiliki peran yaitu melaksanakan strateginya dengan cara memberikan pelatihan ataupun seperti adanya lembaga BLK, Balai Latihan Kerja, di mana dengan adanya lembaga ini pemerintah memberikan segala kemampuannya ataupun kemampuan dalam mengolah sumber daya, sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut memiliki potensi untuk menjadi lebih produktivitas dalam melakukan sebuah usaha. Dan strategi yang terakhir yaitu pengembangan masyarakat. Maka strategi yang terakhir ini adalah di mana pemerintah untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu dan dalam suatu daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan segala kemampuan dan potensi setiap individu yang ada pada masyarakat tersebut, dan menciptakan gerakan-gerakan sosial seperti adanya dengan proyek, dengan padat karya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi kami ini, yang pertama adalah pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah, masyarakat mengolah sumber daya alam untuk membantu suatu kemitraan masyarakat, dan sehingga dengan adanya hal tersebut akan menciptakan ekonomi yang ada di daerah untuk menjadi lebih baik lagi. Adapun permasalahan-permasalahan ekonomi yaitu yang pertama seperti adanya ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang merata investasi, sampai dengan perbedaan demografis ataupun letak penduduknya. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.